Shalom semuanya, selamat datang di ibadah YCSI Sensi. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2021 ini. Dan seperti biasanya, sore hari ini ada partnernya Caca. Hai Caca. Halo, shalom semuanya. Thank you Kak Jojo. Kak Jojo gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Caca gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik banget di sini. Nih Luar teman-teman yang lain biasa. gimana nih? Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Sehatkah? Boleh dong kasih reaction happy, love, atau gimana nih? Atau komen juga boleh, komen di kolom komentar. Benar. Nah nih, coba nih mana suaranya yang mungkin udah pada vaksin. Mana nih, boleh kasih reaction seneng. Mana sih reaction seneng tuh kayak gimana ya? Mana sih reaction? Aduh, lama banget nggak mainnya. Oh iya, itu sedih ya. Nah, gimana teman-teman udah pada vaksin belum? Hayo. Pada vaksin lah ya. Kak Jojo gimana? Udah vaksin belum Kak di sana? Puji Tuhan, aku udah vaksin. Nah, udah full juga. Yeay! Caca gimana? Udah vaksin juga? Aku puji Tuhan udah vaksin tapi baru dosis pertama ya udah lah ya. Iya, puji Tuhan lah ya. Udah bagus lah itu ya. Coba mana nih teman-teman yang lain? Apa kabar? Gimana? Udah pada dapat vaksin belum? Terus kemarin kayaknya banyak yang update story tentang kayak efek sampingnya gitu loh. Pada ngerasain apa nih efek sampingnya? Caca ngerasain apa? Aku nggak ada sih Kak, malah kayak semangat aja gitu. Oh iya, luar biasa ya. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Yang itu, oke deh ya, mungkin masih pada siap-siap nih sore hari ini. Oh, ngerasain makin sayang sama dia siapa sih dia? Dia yang mana nih ya Kak ya? Oh iya, aduh, yang mana banyak ya? Wah, oke. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain buat join, teman-teman mungkin kalau biasanya ngajakin temennya, ini saatnya buat ngajakin temannya buat join, share linknya dan lain sebagainya. Oke deh. Caca, kita nggak terasa udah di bulan Agustus kan ya. Nah nih kita tunggu dulu, boleh tolong multimedia ditampilkan slide-nya. Ada sesuatu nih. Oke. Bentar ya. Oh oke. Oke Caca, kita sambil ngobrol-ngobrol nih Caca di bulan Agustus gitu kan ya. Biasanya yang spesial di bulan Agustus tuh apa sih Caca? Apa ya, kalau dengar bulan Agustus tuh biasa kita langsung connect-nya ke ini nggak sih Kak? Ulang tahun kemerdekaan Indonesia kita tercinta. Wah, bener banget. Tapi sebelum membahas ke sana, pertama-tama kita mau mengucapkan, boleh slide selanjutnya? Lagi? Selamat ulang tahun untuk seluruh Agus di YCSI. Ada nggak ya? Ada lah ya pasti. Pasti ada lah ya. Yang namanya Agus nih mana nih? Agus ada nggak di sini? Mana nih? Ada Agustin, Agustina, Agus gitu. Atau mungkin ada yang ulang tahunnya di bulan Agustus tapi namanya nggak ada Agusnya. Agus Slamet Riyadi. Ada nih. Agus Caca. Oh, Caca di bulan Agustus juga, tapi nggak ada namanya Agus ya? Iya, nanti aku ubah deh ya namanya ya. Boleh kali ya diubah. Boleh. Per hari ini namanya Agus Caca ya. Oke, boleh banget. Selamat ulang tahun teman-teman yang punya teman namanya Agus. Jangan lupa buat diucapin Agus Daur Mawangsa. Mana nih ada ya di YCSI? Siapa nih namanya Agus? Wah ini selamat ulang tahun buat semua Agus di YCSI. Selanjutnya boleh. Nah, kita kembali nih. Tadi, apa yang spesial di bulan Agustus, Caca? Bener banget, itu kita identik sama Hari Kemerdekaan, ada nggak sih? Yeay! Kita, bangsa Indonesia di tahun ini ya, kita menginjak di umur 76 tahun nggak sih merdekanya? Caca, teman-teman, ayo, salah nggak ya? Bener nggak ya? Bener kan ya? Bener lah ya. Oh iya. Oke. Bener lah ya. Oh, nah ini Korobi dan Cianita sudah ada di sini, kita sapa dulu. Shalom Korobi Cianita. Shalom Korobi Cianita. Shalom Jojo, Caca, apa kabar? Puji Tuhan, sehat kok. Sehat kok. Korobi Cianita gimana? Puji Tuhan, kita juga baik semua.
Ya, Oke, saya luar percaya biasa. semua juga teman-teman yang lain juga dalam keadaan baik ya, teman-teman. Ya, Amin. perlindungan Tuhan sempurna buat teman-teman. Oke, Amin. selamat beribadah ya. Silakan lanjut Jojo, Caca. Oh Iya, iya. terima Thank kasih you, Koro. Korobi Cianita. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru hadir ya, jadi Korobi dan Cianita ini adalah pastor Youth YCSI Esensi ya Caca ya. Iya, Oke, kita lanjut nih Caca. Ngomongin hari kemerdekaan, biasanya kita tuh selalu ramai nggak sih setiap tahun buat ngerayain 17 Agustus. Nah, tapi udah 2 tahun ini kita nggak bisa ngerayain 17 Agustus nih. Nah, kalau Caca sendiri, apa yang paling dirinduin sih dari perayaan 17 Agustus? Yang aku kangenin ya. Mungkin lomba-lombanya kali ya kayak. Soalnya kayak biasa kan 17 Agustus itu kan ada kayak lomba nih ya. Yang paling aku suka itu lomba masak. Soalnya biasa papaku ikutan lomba masak kan, kayak lucu aja lihat dia masak. Kalau Kak Jojo gimana nih? Kalau aku tuh paling kangen sama karnavalnya. Karena kalau karnaval tuh ada aja orang-orang aneh di dalamnya yang hibur kita di jalanan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman kangen ngapain nih di 17 Agustus? Oh, kalau Kak Edo balap karung. Ikutan nggak, Kak? Apa aja lombanya asal ada hadiah. Oke. Menang nggak nih? Wah, harus menang dulu ya buat dapat hadiahnya, ya nggak Caca? Ngomongin menang nih bulan ini kan yang mau masuk bulan Agustus, kita dikasih hadiah yaitu kemenangan ganda putri di Olimpiade Tokyo 2020 ya Caca ya. Bener banget, gila. Excited gak sih Kak Jo? Kayak itu banget ya. wow, dapat medali emas ya, luar biasa. Bener-bener. Nah itu tuh momen itu tuh apalagi kayak ngebuat kita makin nasionalismenya tuh makin bersatu gitu nggak sih, apalagi waktu nyanyi Indonesia Raya. Mana nih suaranya yang kemarin teriak-teriak dari rumah buat nyemangatin Indonesia. Boleh dong kasih reaction atau komen nih, boleh juga nih. Iya boleh nih ya. Indonesia. Oh, gitu. Aduh, wah pasti ramai banget ya. lah ya. Iya. Puji Tuhan sudah ada 2 juta jemaat yang sudah bergabung dengan kita, teman-teman semuanya. Jadi ramai banget ya. Dan teman-teman jangan lupa ajakin buat teman-temannya ikut ibadah barengan sama kita. Nah, Caca, balik ke kemenangan Indonesia nih. Kan kemarin mereka tuh viral banget ya, si Poli ini ya, Grecia Poli sama siapa lagi partnernya merah? Apriani ya. Itu tuh mereka tuh lagi viral banget karena yang ternyata ada fakta menarik bahwa si Apriani ini adalah pemain termuda badminton ya, pemain badminton termuda, dan sedangkan si Poli ini pemain tertua, tapi mereka bisa menang di Tokyo itu. Luar biasa lah ya. Kalau mereka bisa, kita pasti juga bisa untuk meraih kemenangannya. Karena kan kalau kita lihat cerita story-nya, Caca ngikutin nggak cerita-cerita mereka gitu-gitu, banyak banget kesaksiannya gitu. Aku ada ngikutin dikit sih Kak, soalnya kayak meskipun mereka kayak menang gitu ya, achieve something big gitu, tapi tetap humble dan nggak lupa buat bersyukur juga. Kayak mereka nggak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka kayak bilang semua karena Tuhan sih, Tuhan tuh baik sih, kayak gitu. Bener sih, luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan kalau aku sih yang aku pelajarin dari mereka tuh, apalagi si Poli ya, kayak dia tuh untuk meraih apa yang dia dapetin sekarang gitu ya, medalinya itu tuh perjuangannya dia luar biasa banget gitu kan ya. Dari dia umur belasan tahun main badminton sampai di umur yang sekarang dia baru bisa dapetin medali itu. Kayak perjuangannya itu loh luar biasa. Jadi teman-teman yang punya mimpi dan perjuangan semuanya, jangan patah semangat. Kalau mereka bisa, kita pasti juga bisa. Ya, amin. Caca? Iya, aminin aja dulu, kita imanin dulu ya. Amin. Oke deh. Karena ini udah saatnya untuk kita masuk ke pujian penyembahan nih. Caca? Oke. Oke, udah masuk ya? Iya, oke, saatnya teman-teman kita siapin hati kita buat masuk ke praise and worship, dan nantinya kita bakal dilayanin sharing dari Cinita. Seperti biasa kita bakal mute dulu semua partisipannya. Ya udah, kita enjoy the praise and worship.
Selamat beribadah semuanya. Selamat beribadah, Caca. Shalom YCIC. Saatnya kita pergi sembah Tuhan ya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yuk, kita nyanyi dari awal ya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan iman dalamku. Setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku telah kulihat janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dengan imanku telah kulihat janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun kami lewat badai kekelaman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I tremble there. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I tremble there. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Oh, Jesus, you'll never let me go. Sing a song. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I tremble there. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I tremble there. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Pada rancangan bagi
panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Wahai sembah Tuhan. Oh Jesus, oh my sampai akhir hidup kami. Oh Jesus, kami muliakan hanya Kau Tuhan, perlindungan kami. Baik, bersembah Tuhan, bersembah Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh, hanya Kau Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah bukan setia pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia. Oh teman-teman, kita nggak tahu kondisi kayak gini bakal sampai kapan, tapi yang kita tahu Tuhan selalu sertai kita di dalam kesesakan, kita selalu percaya sama Tuhan.
kesesakan kita percaya sama Tuhan. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Ku tak akan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Mari kita ingatkan lagu ini dari awal, kita percaya dalam kesesakan selalu ada Tuhan. Tingginya langit bumi, demikian aku hanya padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Tak akan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Tak akan menyerah, dalam sesakku percaya
sepanjang hidup kami Tuhan. Walau dalam lembah gelap, tetap Tuhan besertaku. Tetap Tuhan bersamaku. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh Yesus,
kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggamku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Oh Jesus, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan
semuanya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di buatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari kita katakan lagi. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di buatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Sekali lagi, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di buatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh, terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami terima kuasa Tuhan. Shalom. Haleluya, shalom, haleluya, kami terima kuasa daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan selalu berhasil Tuhan. Apapun yang kami lakukan selalu berhasil Tuhan. Walaupun dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami nggak tahu Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kami. Tuhan selalu ada di dalam ketika kami dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar
Nita Tuhan. Tuhan juga berkati Nita Tuhan. Tuhan urapi biar apa yang keluar dari mulut bibirnya itu semuanya tentang Tuhan, semuanya tentang Yesus. Biar kami tahu apa yang harus kami lakukan di saat-saat seperti ini. Biar kami tahu kami harus selalu ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam track Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Halo, shalom semuanya. Jadi hari ini aku dikasih tema dari Ibu Echa, yaitu temanya adalah Stop and Seek. Oke, jadi lumayan cocok ya sama kondisi kita hari-hari ini. Karena kan sekarang lagi PPKM, lagi pandemi, lagi quarantine, nggak banyak yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan dulu sebelum ada pandemi, kita masih setiap hari kayaknya sibuk, hektik, banyak jadwal dan segala macam. Tapi kalau sekarang ini kita dipaksa mau nggak mau, kita kayak harus stop, nggak banyak melakukan hal-hal dan lebih banyak diam diri di rumah gitu. Nah, kita kan udah terbiasa nih ya, zaman sekarang nih kan teknologi udah canggih banget gitu. Kita udah terbiasa sama lifestyle yang fast moving. Semuanya serba cepat, semuanya serba instan. Kita mau ngapain pun, gampang lah, teknologi juga kan udah canggih. Mau ngapain, mau bikin apapun, mau beli apapun, gampang, cepat, instan gitu. Sama anak-anak muda juga semakin hari semakin kreatif gitu. Makin pinter cari duit, makin pinter berkarya, dan kayak bahkan anak-anak muda yang masih di bawah kita umur-umurnya, tapi dia udah sukses gitu, misalkan dia punya usahanya udah besar, atau dia jadi seseorang udah terkenal lah, misalkan social media, atau ya pokoknya gitulah. Sekarang apa-apa kan sosmed gitu ya, jadi gampang viral misalkan gitu di sosmed. Nah, jadi in order to get in track, kita tuh sibuk gitu loh mikir kayak, aduh apa ya yang bisa gue lakuin supaya gue juga nggak mau ketinggalan nih. Kayak maksudnya kalau semua orang making big progresses, gue juga mau hidup gue punya big progress gitu. Gue nggak mau gue ketinggalan, gue nggak mau hidup gue gini-gini aja, hidup gue biasa-biasa aja gitu. Jadi kita sibuk mikirin hal ini itu. Sama kayak aku juga gitu. Kayak kalau misalkan pernah dengar sharing aku tahun lalu di youth juga, sejak pandemi ini kerjaan aku kan ketat gitu ya, jadi aku nggak kayak pokoknya tiba-tiba kekat lah semua kerjaannya. Jadi di awal pandemi tuh income tuh nol, benar-benar nol. Jadi aku mesti cari putar otak lah, cari cara gimana caranya supaya aku bisa kayak dapetin uang lagi gitu. Jadi aku mulai usaha lagi yang tadinya sempat aku anggurin gitu usahanya, tapi aku mulai lagi gitu. Terus aku sibuk mikirin gimana caranya kayak ini usaha gue, kerjaan gue bisa sukses lah gitu lah istilahnya, bisa booming gitu, banyak yang beli kan ya. Terus kayak banyak lah, kayak kalau misalkan ini nggak berhasil, gue coba yang lain gitu. Jadi kayak misalkan rasa apa lagi, inovasi apa lagi yang baru yang bisa dikeluarkan supaya in order to get in track lah gitu. Kayak ngeliat apalagi di awal pandemi semua orang kayak berkarya kayak gila, tiba-tiba dia bisa bikin ini, tiba-tiba dia bisa bikin ini, tiba-tiba dia usaha ini itu dan segala macam gitu. Jadi kita nggak mau ketinggalan. Kita sibuk mikirin cara-cara kita sibuk mikirin gimana caranya nyampe ke goal kita, gimana caranya goals dan ambisi kita tuh pokoknya tercapai lah gitu. Dan kita suka melupakan hal yang paling penting. Jadi sebenarnya sharingan hari ini tuh sebenarnya simple sih. Aku yakin kalian semua juga udah hafal di luar kepala. Tapi pada nyatanya saat prakteknya sering kita lupakan gitu. Jadi kayak karena kita sibuk nyari cara dan ini itu, kita lupa, kita set aside hal-hal yang lebih penting, yaitu kayak yang paling penting apa sih? Ya hubungan kita sama Tuhan gitu. Koneksi kita sama Tuhan. Apa sih sebenarnya mau Tuhan sama hidup kita gitu. Aku juga gitu kan, kayak karena terlalu sering mikirin hal-hal yang mesti aku lakukan, kayak mesti bikin apa lagi ya gitu. Jadi aku suka
ngerasa overwhelmed gitu, suka ngerasa capek, suka ngerasa kadang burn out, frustrated karena ngerasa hidup kita stuck. Kayaknya hidup kita biasa-biasa aja. Segala sesuatu yang gue buat kok kayaknya biasa-biasa aja ya. Kenapa orang lain bisa kok gue gini-gini aja ya. Sering kayak merasakan hal seperti itu dan jadi kayak down, merasa down dan lose hope gitulah. Nah, kita ambil contoh ya dari Maria sama Marta. Ini contoh paling simpel gitu. Kayak waktu Tuhan Yesus datang, berkunjung, si Marta tuh sibuk kan. Kayak, kita gimana caranya ya mau nyenengin Tuhan Yesus gitu. Baik kan, maksudnya dia baik gitu. Kayak, gue mau bikin Tuhan Yesus merasa welcome gitu. Dia sibuk bikinin ini, bikinin itu. Oh, makanan ini, kayaknya Tuhan Yesus suka makanan ini. Oh, bikinin minuman ini kali ya. Oh, apalagi gitu. Dia sibuk. Sedangkan Maria cuma duduk di samping Tuhan Yesus dan dengerin apa kata hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lebih berkenan sama yang mana? Tuhan Yesus lebih berkenan sama yang Maria gitu. Dia lebih seneng kayak walaupun lu nggak ngelakuin apa-apa buat gue, tapi as long as kayak kita duduk diam dan dengerin apa kata hati Tuhan itu aja tuh udah sangat-sangat cukup untuk Tuhan gitu. Dan kayak kita buka yuk di Matius 6 ayat 33 sampai 34, mungkin Muhammad bisa bantu. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ya, ayat juga pasti kalian udah hafal banget sih. Kayak udah sering banget diomongin. Udah nggak ya? Oke, buat ini ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ya udah aku bacain dulu ya. Carilah dahulu maka semuanya itu akan ditambah. Sebab itu banget. Ucapkan semua kepada kita kayak mikirin kayak aduh mesti ngapain dan segala macam. Kedengaran nggak ya suara aku ya? Putus gak? Ini masih agak kedengaran ya? Ya mulai kedengaran image. Oke. Sekarang udah kedengaran? Kedengaran suaranya. Nah, oke. Terus, jadi kita sibuk mikirin kayak dan segala macam, kita kan jadi capek kan, kita jadi kayak burn out, kita frustrated. Dan kita sadar tuh saat kita lagi frustrated gitu, kita tuh lagi under attack gitu. Kenapa sih orang get frustrated in life? Kenapa sih orang-orang kayak bisa merasa hidupnya tuh stuck gitu di dalam hidup? Karena people tend to focus on things that they do not have. Kayak orang-orang tuh melihat yang apa yang orang punya dan apa yang kita nggak punya. Not have. Iblis juga demen ngingetin kita kayak tuh lihat deh dia masih lebih muda daripada lu tapi dia udah jauh lebih sukses bahkan temen semua sekarang dia udah bisa beli mobil sendiri, beli rumah sendiri. Yang kayak lu nggak punya dan kita jadi kayak down, kita merasa down dan kita lose hope gitu kan. Kayak kita merasa hidup kita tuh gak berguna lah gitu istilahnya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita tuh lagi under attack? Ya simple. Just put all your problems and anxiety in the hand of God, under His mighty hand gitu. Dan cari Tuhan lebih lagi. Mungkin kita suka ngerasa kayak future kita tuh gelap banget gitu ya, kayak gak ada setitik cercah harapan aja tuh kayaknya kita nggak bisa lihat gitu, kayaknya gelap banget gitu, kita nggak bisa lihat ke depan sama sekali.
Tapi entah gimana, kalau kita jalanin, kita tetap setia jalanin sama Tuhan, day by day, strength keeps coming kan, kayak tetap aja kita bisa lalui itu. Akhirnya kita bisa sampai sekarang dan lihat kayak mungkin kalau kita lihat flashback ke beberapa tahun lalu, kayak wow, I've come a long way gitu. Yang kayak dulunya mungkin gue nggak tahu gue bisa sampai kayak gini sekarang, tapi ternyata look, here you are gitu, kayak lu udah survive gitu. Dan itu bukan karena kekuatan kita teman-teman, itu karena it's the hand of God, the hand of provision and protection gitu. Itu karena mata-mata tuh semua karena Tuhan gitu. Kita buka yuk di Matius 14 ayat 29 sampai 30. Matius 14 ayat 29 sampai 30. Nah, bacain ya. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, awal-awalnya si Petrus waktu dia mau berjalan di atas air, dia yakin kan kayak, oh ya oke, gue bisa. Tapi saat dia ngerasa ada tiupan angin, dia ngerasa ada kayak angin kencang dikit lah gitu, dia langsung merasa bimbang. Dan dia langsung goyang dan dia mulai tenggelam. Lalu dia teriak minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong aku gitu. Dan apa yang Tuhan Yesus lakuin, kita lihat di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, di sini highlight-nya itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Jadi langsung Tuhan Yesus reach out his hand and caught Peter gitu. Tapi masalahnya, yang poin kita bisa lihat di sini adalah jaraknya Tuhan Yesus sama Petrus itu dekat. Mereka jaraknya dekat. Jadi saat Tuhan Yesus reach out his hand dengan kayak cuman sejauh genggaman tangan gitu aja tuh udah langsung bisa ketangkep gitu tangannya si Petrus. Masalahnya dari kita sering mungkin udah kayak dikasih tanda gitu ya sama Tuhan, dikasih kayak warning atau misalkan tanda-tanda lah, banyak cara kan, tanda Tuhan bisa melalui banyak cara gitu. Tapi kitanya yang suka enggak lah Tuhan gitu, tetap masih mau do things our way, kayak tetap masih mau pakai cara kita sendiri, kita tetap masih mau pokoknya keep our pride, keep our ego gitu, sehingga kita ngejauh dari Tuhan gitu. Jadi waktu kita lagi di dalam masalah gitu, kita ngerasanya kok kayaknya Tuhan nggak lakuin apa-apa ya buat gue gitu. Kok kayaknya Tuhan jauh banget ya. Kok Tuhan nggak kedengeran ya suaranya yang kayak gitu-gitu. Jadi selain dari saat kita under attack, selain kita harus put all of our problems in the hand of God, kita juga harus humble ourselves. Kita buka yuk di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Ya, bacain. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lalu ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, di ayat 6 di situ dibilangnya apa? Karena itu rendahkanlah dirimu. Jadi sebelum kita serahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, kita harus ngapain? Kita harus humble ourselves. Kita nggak bisa cuman serahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, tapi kita nggak humble ourselves, kita nggak rendahin diri kita di bawah tangan Tuhan gitu, nggak bisa. Jadi kalau kita tetap masih kayak kita bilangnya, udah kok, kayak gue udah surrender all, kayak gue udah serahin semuanya sama Tuhan, tapi kenapa ya? Kok rasanya masih capek? Kenapa ya? Kok rasanya masih overwhelmed? Kenapa ya rasanya masih burn out dan segala macam? Itu karena biasanya kita tetap masih mau mengerjakan hal sesuai dengan pakai kekuatan kita, pakai
logika kita gitu. Jadi ya kalau tidak sesuai sama kayak rencana gitu, kita kayak kebanyakan what ifs. Kita kayak kebanyakan, aduh Tuhan, kayaknya gue nggak bisa deh. Aduh Tuhan, kayaknya ini bukan buat gue deh. Aduh Tuhan, ini nggak enak banget, caranya ribet banget. Mendingan kayak gini. Jadi kita kayak tetap masih mau pakai cara kita gitu. Sama kayak Yunus juga gitu kan. Waktu Yunus kayak disuruh sama Tuhan, tuh Tuhan udah jelas-jelas ngomong ke Yunus kayak, lu pergi ke Niniwe gitu. Tapi dia nggak mau. Dia kayak coba kabur. Dia coba menjauh dari Tuhan. Dia coba lari dari Tuhan sampai akhirnya dia harus ditelan dulu sama ikan besar. Akhirnya dia baru kayak, oke Tuhan, gue nurut gitu. Akhirnya dia pergi. Sama kita juga sering kayak gitu. Ya, kata sekalian. Tapi jujur, aku sering sih kayak gitu. Kayak udah jelas misalkan kayak sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi karena itu tidak sesuai sama ego dan pride kita, jadi kita kayak, aduh, enggak lah, coba. Masih coba dulu gitu. Jadi, anxiety and pride itu cuma diomong doang, jangan cuma di mulut lu, tapi kita tetap mau do things our way gitu. Kalau kita tetap kayak gitu, ya otomatis kita tetap akan merasa capek dan kita tetap merasa overwhelmed gitu. Ada satu quotes yang aku suka banget dari Morgan Harper Nichols. Dia itu kan paling suka ngomongin tentang kayak kayak slow progress dan segala macam gitu. Aku bacain ya. Whenever you start to feel overwhelmed by the reality of unknown future, I hope you can remember that today used to be one of those days that you worried so tirelessly about. Now, here you are on the other side of that unknown, successfully making it through every moment, one breath at a time. And the fact that you're still breathing and finding light along the path is proof your unknowns have not defined you. Even here, there is more to you. Jadi di sini dibilangnya saat kita lagi merasa overwhelmed dengan kayak ketidakpastian future kita gitu, coba kita ingat-ingat deh, hari ini itu tuh juga dulu berapa tahun yang lalu mungkin itu tuh pernah kita takut-takutin gitu, kayak pernah kita takut-takutin setengah mati. Tapi coba kita lihat sekarang, kita masih di sini, kita masih survive, kita successfully making it through every moment gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan kayak sekarang kita ngerasa hidup kita lagi agak stuck, lagi slow progress, it's okay. Kayak slow progress is still a progress gitu. Oke, dan apa sih yang mesti kita lakuin lagi kalau misalkan kita lagi kayak di saat-saat penantian seperti ini gitu. Seperti tema hari ini adalah stop and seek. Mungkin kita harus berdiam diri dan cari Tuhan lebih lagi. Kita buka yuk di Ester 4 ayat 16. Ester 4 ayat 16. Nah, di sini tuh ceritanya Ester lagi mau menyelamatkan bangsanya dia. Lagi mau dimusnahin dan dia mau nyelamatin bangsanya dia mau ngadep raja gitu. Dan ngadep raja saat itu tuh nggak bisa langsung kayak ya udah masuk aja ke ruangan raja terus ngomong gitu, nggak bisa. Harus raja yang panggil kita baru kita boleh masuk dan kita ngomong. Kalau misalkan kita main masuk aja dan raja nggak berkenan, itu hukumannya bisa langsung dihukum mati gitu kan, nggak main-main. Dan sedangkan waktu itu Esther selama seminggu penuh itu dia nggak ada dipanggil raja sekalipun gitu. Jadi kan dia takut ya saat dia mau ngadep raja. Oke, aku bacain ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oke, di sini kan dia bilang apa? Dia suruh semua orang ngapain? Suruh semua orang puasa. Puasa di sini tuh gak ngapa-ngapain, benar-benar stop even makan dan minum pun aja enggak. Tapi apa yang
apa yang mereka lakuin ya mereka berdoa aja. Mereka ngerang sama Tuhan. Mereka minta hikmat Tuhan, mereka minta belas kasihan Tuhan gitu supaya raja bisa berkenan atas Esther gitu kan. Dan kayak kalau misalkan jujur kalau misalkan aku misalkan Esther sekarang nih, misalkan Esther di posisi sekarang ya di zaman sekarang gitu. Misalkan aku jadi Esther gitu. Kayak aku pasti mikirnya langsung kayak wah, gue mesti ngapain ya buat si raja ya? Kayaknya kita mesti grab food apa kali ya? Grab food hal-hal yang supaya bikin raja tuh senang gitu, bikin raja senang, bikin kayak ngejilat lah ya gitu istilahnya ya, mungkin kayak supaya raja tuh kayak berkesan atas kita gitu dan dia nggak bakal hukum kita mati lah gitu istilahnya. Cuman yang Esther lakuin apa benar-benar berlawanan banget sama kayak biasanya pikirin kalau kita pakai kekuatan sendiri. Dia semua doa aja, nggak usah ngapa-ngapain, makan minum pun jangan, tapi hanya aja berkenan sama Esther dan bahkan mengabulkan permintaan Esther gitu kan. Jadi mungkin saat masa-masa penantian gitu lah ya. I know it's not easy sih, ngomongnya memang gampang. Tapi kayak di saat-saat penantian seperti ini, mungkin ini saat-saatnya kita untuk lebih slow down a little bit, untuk kita set aside kayak goals kita, ambisi kita, dan kita lebih konsen untuk duduk diam dan tanya Tuhan, kayak berdoa, pokoknya Tuhan lu maunya apa sih dalam hidup gue gitu. Oke, sebelum lanjut, aku mau cerita sedikit ya, jadi kejadian aku. Jadi kan tadi aku udah bilang kan kayak di awal-awal pandemi ini, kayak semua kerjaan aku kekat. Jadi aku mesti cari ulang kayak gue mesti ngapain gitu kan. Oke, jadi dulu kan pernah usaha kue gitu, bikin kue gitu online, cake shop. Akhirnya usaha itu lagi dihidupin lagi gitu. Karena dulu sebelum pandemi udah gak terlalu konsen di situ. Nah, terus kayak ada sih yang beli, tapi kayaknya aduh ya biasa banget lah, mediocre banget gitu. Paling ramenya tuh kalau bener-bener rame tuh cuman kalau event, biasa kalau Christmas dan Lebaran gitu. Sedangkan aku mikirnya kayak gue udah umur 26 tahun gitu, nggak bisa nih kayak gini-gini terus. Maksudnya gue tetap masih harus menambah income gue lah, pokoknya istilahnya gitu. Jadi waktu itu aku kayak bahkan sampai coba gambar, kan aku suka gambar juga. Aku coba gambar dan kayak bikin dari gambar itu di print bikin jadi pop socket gitu. Nah, terus kayak banyak lah, pokoknya aku coba banyak hal gitu, tapi tetap aja kayak nggak ada yang gimana-gimana banget gitu, nggak ada yang gitulah pokoknya. Jadi saat itu kayak bingung banget, kayak aduh mesti ngapain lagi gitu. Sampai pokoknya ada satu tawaran pekerjaan yang sebenarnya kalau dilihat dari mata kita gitu sih menarik banget gitu, kayak menarik banget, it's a good opportunity, it's a good chance gitu, kayak harusnya lu ambil aja, lu coba aja gitu. Nah, jadi pokoknya saat itu aku kayak ditawarin gitu, job ini mau nggak gitu. Aku kayak bingung gitu, kayak karena sebenarnya ini bukan sama sekali bidang aku, sama sekali bukan bidang aku lah. Cuman kan karena yang namanya kepepet ya, kayak maksudnya gue pengen nambahin income gitu, kayak ya udahlah, kayak apapun yang gue bisa coba ya gue coba aja gitu kan, tadi mikirnya kayak gitu. Tapi entah kenapa saat kayak ditawarin job itu, saat itu aku lumayan yakin kalau aku nggak boleh terburu-buru kasih jawaban gitu. Aku lebih, jadi kayak aku bilang ke orangnya, oh ya udah ntar dulu ya, gue kabarin lagi gitu, dipikir-pikir dulu gitu. Akhirnya aku kayak ya berdoa sih, minta kayak Tuhan gimana ya ini, terima atau enggak gitu. Dan waktu itu tiba-tiba sebenarnya aku doainnya juga nggak terlalu gimana sih, kayak ya udah gitu aja. Cuman aku yakin banget aku nggak boleh terburu-buru sampai ada
tanda dari Tuhan yang jelas gitu. Jadi aku minta tanda waktu itu sama Tuhan. Minta tandanya pun juga bukan yang benar-benar didoain setiap hari, Tuhan kasih tanda gitu. Enggak kayak gitu sih. Cuman tiba-tiba waktu itu sekelibat aja gitu di otak, kayak ngomong di dalam hati. Tuhan, kalau misalkan aku jangan terima job ini gitu, Tuhan kasih tanda dong. Kasih tanda tiga orang beli kue ulang tahun. Tapi kenapa waktu itu aku bilangnya birthday cake? Soalnya waktu itu aku udah jarang banget bikin birthday cake. Lebih konsennya tuh ke jualan kayak snack gitu ya, kayak cookies, brownies, terus yang kayak gitu-gitulah, yang cemilan-cemilan gitu. Nah, birthday cake ini udah agak jarang aku buat gitu. Makanya aku mintanya tuh yang kayak udah jarang diberi pesen lah gitu. Oke, abis aku ngomong kayak gitu, ya udah habis gitu aku lupa, kayak udah nggak gitu dipikirin lagi, itu cuma terlintas sebentar aja gitu di dan pikiran gitu. Besokannya ada tuh beberapa orang yang nanya, yang kayak nanya-nanya, dan nanya-nanyanya buat birthday cake gitu. Terus aku kayak, wih, tumben banget nih ada yang nanya-nanya buat ulang tahun gitu. Cuman kan kayak ya udah belum mikir aneh-aneh gitu. Ada beberapa orang yang nanya, terus ada satu orang yang jadi beli. Oke, satu orang kan. Terus besokannya ada lagi yang nanya-nanya lagi, dan akhirnya ada lagi yang beli, 2 orang. Sampai lupa sih besokannya atau 2 hari kemudiannya, aku lupa sih. Pokoknya beberapa hari kemudiannya ada lagi akhirnya yang jadi fix gitu, bayar beli, jadi 3 orang kan gitu. Waktu itu pun saat kayak jadi 3 orang beli, aku nggak langsung sadar kayak, oh ya ini kayaknya waktu itu gue pernah ngomong kayak gitu, dia minta tanda. Nggak langsung sadar. Tapi abis gitu waktu aku kayak udah selesai bikin, aku mau posting di Instagram, terus aku ngeliat kayak, wih, udah ada 3 kue ya gitu. Terus pas ngeliat kayak udah ada 3 kue, kayak inget gitu loh, kayaknya waktu itu pernah minta tanda deh, kayaknya aku tuh pernah minta tanda deh sama Tuhan, kayak kalau misalkan jangan terima, ada 3 orang yang beli gitu. Terus gitu aku langsung kayak, wah gila, ini kayaknya tanda, udah pasti tanda dari Tuhan banget gitu. Terus aku kayak ngomong gitu kan ke Rain, kayak beneran ya ada 3 orang yang beli gitu. Terus kayak gitu sih Rain kayak ngomong, oh ya udah pastilah, itu udah fix banget, itu pasti tanda dari Tuhan gitu. Ya udah mantep dong hati, kayak oh ya oke, berarti gue nggak terima gitu kan, gue nggak terima, udah nggak usah gitu. Nah, berjalannya waktu, kayak setelah yakin nggak usah terima gitu, seminggu kemudian, kayak ya maksudnya dengan harapan tetap ada yang pesen lagi dong, bukan cuma sampai situ doang, maksudnya nggak cuma sampai Tuhan kasih tanda, dan ya udah, terus Tuhan tinggalin gitu maksudnya. Nggak kayak gitu dong, pengennya kayak tetap ada terus, tapi nyatanya enggak, kayak setelah kayak dari tanda itu, nggak ada lagi yang pesen gitu. Jadi kayak abis gitu langsung bingung lagi, kayak ini sebenarnya bener apa enggak sih tanda dari Tuhan? Apa cuman kayak pikiran otak gue aja gitu yang ngada-ngada gitu ya? Soalnya masa kayak abis dikasih tanda udah gini doang, nggak ada apa-apa lagi gitu kan? Cuman abis itu kayak ya udahlah, kayak coba jalanin dulu gitu. Terus tiba-tiba aku kepikiran buat coba bikin Korean style cake, tau kan, kayak Korean cake yang zaman-zaman sekarang yang digambar-gambar pakai buttercream. Terus di bento cake juga yang kecil-kecil, yang cuma 10 cm gitu, yang di lunchbox gitu. Ya udah, aku kayak kepikiran mau bikin itu, coba bikin foto, posting di Instagram. Terus habis posting di Instagram, aku kepikiran untuk iklanin, bikinin ads gitu. Nah, selama ini selama history aku pakai Instagram ads nggak pernah terlalu ngaruh, kayak biasa-biasa aja gitu. Ya nambah followers iya beberapa, cuma kayaknya beli aja tuh nggak pernah. Jadi waktu aku mau, kedengeran nggak ya? Masih putus-putus ya? Udah nggak? Ya, bentar ya.
Oke, teman-teman tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu Cinita kembali. Oke, teman-teman. Nah, sambil nunggu Cinita nih ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya. Mana nih? Ini dia. Jangan lupa follow Instagramnya Sweet Craft ya. Jadi teman-teman yang mau order buat ulang tahun teman-temannya atau buat acara-acara langsung aja. Nah, Cinita sudah kembali. Silahkan, Cinita. Coba ya, ini masih putus-putus nggak? Nggak, udah. Udah nggak ya? Oke, sorry guys. Internetnya ada butut. Oke, jadi aku sampai mana ya, lupa jadinya. Bikin bento cake ya kayaknya. Oh, terus iklanin di ads di Instagram. Iklanin di Instagram. Nah, terus waktu itu aku karena kayak nggak terlalu punya banyak harapan tinggi sama ads itu, aku iklaninnya yang paling murah, cuman 20.000. Yang paling murah waktu itu pilihannya di Instagram tuh 20.000. Ya udah 20.000 aja gitu gue iklanin. Buat 3 hari. Jadi total cuma 60.000 sama teks 66.000. Udah tuh iklanin kan. No expectation at all. Kayak maksudnya ya udah kayak ya udah iklanin aja gitulah, siapa tahu kan. Terus pas abis iklanin, besokannya langsung banyak, nggak pakai besokannya sih, cuman beberapa jam setelah iklanin tuh tiba-tiba Instagram rame banget, banyak banget yang kayak nge-like, banyak banget yang nge-follow, terus banyak banget yang kayak pokoknya nanya-nanya, ngechat gitu dan segala macam. Terus kayak wow, cukup kaget gitu, kayak wih tumben-tumbenan nih Instagram ads lumayan ngaruh gitu kan. Terus waktu itu langsung banyak yang beli juga, bahkan satu orang belinya tuh sampai kayak satu orang bisa beli 2, beli 3, kayak gitu. Lumayan kaget juga sih, karena aku nggak ada expectation itu sama sekali gitu kan. Terus ya udah berjalan nih kan, ads-nya buat 3 hari. Setelah 3 hari aku pikir kalau udah nggak iklan lagi ya menurun lah pasti kan, kayak nggak gitu banyak yang lihat lagi, nggak gitu banyak yang beli lagi gitu. Cuman setelah 3 hari itu selesai iklannya, ternyata masih banyak banget yang setiap hari follow terus gitu, kayak ada aja yang nge-follow terus, dan ada aja tiap hari tuh yang ngechat untuk kayak mau beli gitu, mau pesen gitu. Dan bahkan tuh ongkirnya tuh ya waktu itu ada yang sampai 95.000, bahkan lebih mahal dari kayak hampir seharga kuenya, cuma beda goceng. Dia tetap mau loh, tetap mau pesen gitu. Yang harganya, yang ongkirnya tuh sampai segitu mahalnya, orang-orang tetap mau pesen. Aku tuh sampai kadang-kadang kayak amazed banget gitu, gila cara kerja Tuhan. Hebat banget ya, maksudnya kayak bisa Tuhan kirimin orang-orang ini tuh dari mana? Kayak maksudnya kayak setiap hari ada orang yang follow aja, itu sebenarnya aku nggak tahu nih orang-orang taunya dari mana sih sebenarnya gitu, kayak bingung aja gitu. Terus kayak gitu dan kayak setiap kali kayak ya nggak selalu rame, kayak ada juga beberapa hari yang kayak cuma 1 atau 2 gitu, tapi tetap aja maksudnya dibanding kondisi yang dulu tuh jauh banget gitu kan. Dan kayak maksudnya aku nggak expect itu sama sekali, kayak bahkan kayak coba kayak misalkan kayak awal-awal aku tergesa-gesa, aku terburu-buru buat kayak ambil keputusan untuk terima job itu, mungkin kayak usaha aku sekarang nggak akan bisa berkembang ini gitu misalkan, padahal kayak emang ini adalah tempat dimana emang bidang aku gitu lah, bidang aku yang aku suka gitu, yang bidang aku yang pengen aku kembangin, salah satu dream aku juga gitu kan. Kayak gitu. Dan sampai hari ini, jadi kayak setiap kali udah mulai sepi dikit tuh, aku kayak langsung agak down dikit gitu, kayak ya kayaknya nih udah sepi deh, nggak ada lagi deh yang beli, jangan-jangan nih momennya habis nih, kayak gitu kan. Kayak sering tuh beberapa kali kayak gitu. Tapi setiap kali abis aku mikir kayak gitu, besokannya langsung gak tanggung-tanggung Tuhan kasih kayak kirim banyak banget orang yang untuk kayak beli lagi, dan kayak begitu terus teman-teman sampai saat ini kayak gitu terus. Dan kayak maksudnya aduh, kayak aku tuh bukan orang yang gampang menerima kayak tanda dari Tuhan gitu loh. Kayak gimana ya ngomongnya ya, mungkin kayak ada orang yang gampang kayak denger Tuhan ngomong, oh ya Tuhan ngomong
nggak boleh, kayak mendingan lu jangan kayak gini, mendingan lu jangan kayak gitu. Terus aku kayak nggak pernah lah seumur-umur di dalam hidup aku tuh yang namanya ngalamin hal-hal kayak yang aku alamin kemarin itu gitu. Tanda Tuhan tuh bener-bener jelas gitu di hidup aku. Terus jadi aku kayak lumayan amazed gitu sih, kayak aduh Tuhan. Jadi kalau emang bener-bener tanya apa maunya Tuhan tuh, Tuhan bisa bekerjanya tuh sebegitu hebatnya ya gitu. Kayak gitu. Oke. Dan lanjut, tadi ngomongin kayak lagi di masa-masa penantian kan, kayak di masa-masa waiting season gitu. Nah, di waiting season ini pun kita penting banget untuk punya hati yang grateful, a grateful heart. Kita penting banget untuk punya a grateful heart. Karena di masa-masa kayak mungkin merasanya stuck, gak banyak progress, dan segala macam, sangat penting sih buat kita untuk kayak punya hati yang grateful heart, karena gratitude changes everything gitu. Kayak hati yang bersyukur itu tuh merubah semuanya gitu sih. Aku bacain ya. Ada lagi quotes dari Morgan Harper Nichols yang aku suka banget. Nih, dia bilang, finding joy in the waiting does not mean you are giving up. It is saying this right here is enough as I wait for what's come. Jadi bersyukur dan kayak mencari kebahagiaan di saat-saat penantian itu tuh bukannya berarti kita nyerah, bukannya berarti kita stop usaha, enggak, tapi kita mensyukuri apa yang udah ada, apa yang udah Tuhan kasih buat kita saat ini, dan kita pergunakan dengan maksimal. Kita pakai yang Tuhan udah percayain, dan kita gunain dengan maksimal, dengan kita menunggu apa yang nanti di depan akan datang gitu. Karena kan kita percaya, kita anak-anak Tuhan, kita pasti punya masa depan yang cerah gitu ya. Maksudnya masa depan kita pasti dipegang Tuhan gitu. Jadi dengan punya hati yang bersyukur pun kayak itu pasti akan lebih memudahkan kita untuk menjalani hari-hari yang memang kelihatannya mungkin nggak mudah gitu. Dan saat kita punya hati yang bersyukur gitu, kita pasti punya cara pandang yang berbeda kan. Kita kayak pasti bisa melihat dari sisi yang lain gitu. Kalau misalkan kita ada dikasih sebuah masalah, tergantung nih, kayak kalau kita udah punya gratitude, kayak attitude yang lebih melihat dari sisi yang baik gitu, mengambil sisi yang baik gitu, kita pasti bisa ngelihat kayak, oh iya, walaupun gue ada masalah ini, tapi gue tahu kayak Tuhan punya rencana yang lebih besar. Gue tahu kayak di balik masalah ini tuh ada pelajaran yang bisa gue pelajarin, dan bahkan mungkin gue bisa jadi berkat untuk orang lain gitu. Dan saat kita punya a grateful heart, kita bakal punya respon yang berbeda, respon-respon yang berbeda gitu. Dan saat kita punya respon-respon yang berbeda, endingnya pun aku yakin juga pasti akan berbeda gitu. Kalau kita responi dengan baik, kita responi dengan hati yang bersyukur, pasti endingnya pun, mungkin masalah kita pun juga akan selesai lebih cepat gitu. Dan endingnya akan baik gitu. Tapi kalau kita responi dengan hati yang bersungut-sungut, dengan hati yang nggak grateful gitu, kita lebih kayak banyak ngeluh dan komplain sama Tuhan, mungkin masalahnya bahkan akan lebih lama keluarnya. Kayak bangsa Israel kan, dari 40 hari jadi 40 tahun, gara-gara kebanyakan bersungut-sungut gitu. Mereka ngelihatnya kayak, aduh nggak enak banget, tau gitu gue di bangsa Mesir aja, gue lebih enak, dan segala macam. Kayak gitu. Oke, untuk sebelum penutup, aku kesaksian lagi satu ya. Jadi bulan Juni lalu aku dan sekeluarga itu diizinin Tuhan buat kena COVID-19, buat positif COVID-19. Nah, di saat-saat seperti itu tuh jujur nggak mudah banget untuk punya a grateful heart. Apalagi kayak, aduh, ya namanya udah kena COVID-19 tuh gimana ya, karena udah keseringan denger hal-hal yang jelek, jadi saat kayak kita tahu kita positif, atau siapa kita positif, pasti kita langsung kayak takut gitu, panik gitu, kayak walaupun kita tahu nih kan semua orang udah ngomong, yang namanya kena COVID tuh nggak boleh panik gitu, tenang aja, tenang. Ya, tapi nggak gampang, pada kenyataannya nggak gampang gitu, tetap bingung, tetap panik, gue mesti ngapain dan segala macem. Dan jadi waktu itu
ceritanya keluarga aku tuh banyak ya orangnya. Jadi semua generasi ada. Jadi dari papi aku, mami aku, dari lansia ada, dari orang tua ada, sampai kita dewasa-dewasa ada. Koko aku, cici ipar aku, dan aku punya 3 keponakan, 3 anak kecil. Yang satu masih umur 4 tahun, 2 tahun, sama 8 bulan. Jadi baby pun ada waktu itu. Jadi aku udah pernah sebelum kena kita tahu ada yang COVID gitu, aku udah pernah mikir sih kayak aduh jangan sampai nih keluarga gue kena COVID gitu. Kalau satu aja kena COVID, semuanya pasti udah langsung gampang ketular. Kalau semuanya udah ketular, aduh ribetnya kayak apa mikirnya, kayak gila keluarga kita banyak banget orangnya, terus kayak banyak anak kecil gitu kan. Kayak misalnya sampai kita sakit, kita pun masih harus ngurusin mereka. Kita nggak bisa benar-benar kayak bed rest dan segala macam gitu. Jadi jangan sampai deh kalau bisa tuh keluarga gue kena COVID gitu. Dan kayak waktu itu sampai akhir waktu itu pertama kali cici ipar aku yang bawa virusnya karena dia kebetulan dia masih masuk kantor sama papanya, dan papanya tuh yang bawa virusnya, jadi ketularan lah gitu istilahnya. Lumayan kesel sih karena kita udah jaga banget kan waktu itu COVID lagi lumayan nanjak ya, lumayan meningkat gitu. Kita udah jaga banget kayak 3 minggu terakhir tuh kita benar-benar nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar rumah. Cuman cici aku emang masih harus ke kantor gitu. Dan kayak sebenarnya kita juga udah sering warning gitu sih kayak, aduh lu kalau ke kantor hati-hati, mesti kayak prokesnya ketat dan segala macam. Tapi akhirnya beneran kejadian kena juga gitu. Dan waktu itu karena tahu cici ipar aku udah kayak terpapar sama virus COVID, jadi waktu itu hari Kamis malam kita taunya udah ada yang kena positif COVID, dan cici aku udah ada gejala sedikit, dia udah kayak mulai merasa tenggorokannya nggak enak, dan apa ya kayak mau mulai pilek, flu, batuk gitulah. Jadi langsung saat itu kita putusin malam itu dia untuk ngungsi pindah ke rumah yang di Karawaci. Oke, kita pindahin dia ke rumah yang di Karawaci, dan karena saat itu udah malam tuh posisinya, jadi semua tempat tes gitu tuh udah pada tutup. Jadi nggak bisa tes malam itu. Besok baru bisa PCR-nya besok. Jadi akhirnya hari Jumatnya PCR, dan hari Sabtunya baru keluar hasilnya. Nah, saat kayak dia dipindahin ke rumah di Karawaci, kita tuh kayak pikirnya ya udahlah ya, ini cepet banget sih ketahuannya. Cepet banget ketahuannya, itu kayak gejalanya tuh belum terlalu ada, tapi kita udah langsung tahu gitu, udah ke-expose. Jadi kita dengan harapan kayak udahlah abis, kalau misalkan pun sampai amit-amit si cici ipar aku positif, nggak ada lagi yang kena di rumah gitu, karena cepet pindahnya gitu. Tapi ternyata hari Sabtu waktu cici ipar aku keluar hasilnya, di saat itu juga papi aku mulai sakit, mulai ada gejala juga. Jadi akhirnya saat itu serumah tes juga. Kita tes. Waktu itu mami aku sama aku masih negatif. Tapi ternyata papi aku beneran positif. Nah, saat papi aku positif tuh jujur aku udah deg-degan sih. Karena papi aku kan udah tua ya. Udah 60 tahun gitu. Jadi dan dia ada darah tinggi gitu. Jadi agak serem takut kenapa lah gitu. Dan saat itu posisi rumahnya lagi hektik banget, kayak papi kan jadi harus pindahan juga ke rumah yang di Karawaci. Nah, aku yang kayak harus pack-packingin semua barangnya, belum lagi aku juga mesti harus ngurusin keponakan aku gitu kan. Jadi bener-bener saat itu tuh capek banget rasanya, overwhelmed banget, dan kayak kayak ada aja gitu rasanya. Susah banget buat kayak bersyukur sih sebenarnya saat itu. Cuman entah kenapa mami aku udah mulai nangis sih saat itu, kayak udah mulai takut dan segala macem. Tapi entah kenapa aku masih bisa remain calm waktu itu. Aku masih bisa punya hati yang tenang dan kayak ya udah nggak apa-apa, yakin aja pasti sembuh gitu. Oke, akhirnya singkat cerita papi aku dipindahin. Makin sedikit tuh kan ya, kan masih ada 2 anak kecil tuh di rumah. Jadi makin dikit yang ngurusin, cuman aku sama mami aku, makin capek juga gitu. Dan malamnya waktu papi aku habis pindah, si keponakan aku yang Lea yang paling kecil itu dia panas juga,
mulai sumeng gitu. Wah, kita pikir ini udah pasti positif juga, nggak mungkin enggak gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba dia panas di saat-saat kayak gini, udah pasti COVID juga gitu. Tapi kita bingung, kita mesti ngapain saat itu. Karena kalau misalkan kita pindahin si Lea waktu itu ke rumah yang di Karawaci, udah ada si Maika itu yang paling kecil, yang baby 8 bulan. Dia juga udah kena COVID pasti karena dia udah panas, udah cranky banget, nangis, susah tidur dan segala macem. Jadi kayak nggak mungkin banget nih kalau misalkan kita pindahin si Lea ke rumah yang di Karawaci juga karena nggak ada yang bisa ngurusin gitu kan. Jadi mau nggak mau nih kayak aku sama mami aku ya udah kayak menyerahkan diri aja gitu. Kita tetap ngurusin dengan pakai masker ketat dan segala macem dengan harapan ya semoga nggak kena gitu. Tapi ya nyatanya nggak bisa gitu, akhirnya kena juga. Jadi singkat cerita mami aku kena 2 hari, jadi jangka waktunya 2 hari. Jadi setiap papi aku kena 2 hari kemudian mami aku positif, aku masih negatif. 2 hari kemudian aku positif. Nah gitu. Jadi aku nggak tahu sih, mungkin masa inkubasinya memang 2 hari atau gimana ya. Tapi di keluarga kita tuh pas banget 2 hari gitu. Dan akhirnya aku harus pindah juga ke rumah yang di Karawaci gitu. Dan kerjaan aku jadi lumayan terhambat juga gitu kan ya. Udah kerjaan aku lumayan terhambat, keluar duit banyak banget teman-teman. Kayak biaya kalau udah sakit tuh, aduh mahal lah pokoknya, beli obat mahal. Tes kayak begitu kan berkali-kali, wah mahal banget, berasa banget. Jadi kayak aduh nyeseknya setengah mati gitu. Terus belum lagi capek, semua anak-anak kan juga kayak harus diurusin, mereka cranky karena mereka juga nggak enak badan, ada yang sariawan, ada yang panas dan segala macam. Jadi kita pun nggak enak badan tapi tetap harus kerja, kita nggak bisa istirahat gitu. Jadi susah lah ya kayak untuk punya hati yang bersyukur gitu. Tapi waktu itu aku cerita sama Cianita, terus Cianita kayak selalu ingetin kayak, iya Nita sabar ya, kayak memang kayak gini tuh nggak gampang, tapi jangan lupa sering-sering dengerin lagu worship gitu, banyak-banyak nyembah Tuhan dan segala macam. Jujur saat itu tuh udah agak nggak kepikiran sih, karena hektik banget di rumah kan, kayak aduh mesti ini mesti itu, belum kayak kami aku terusan lah, dia kayak ada emah, darah rendah, jadi setiap kali mau bangun dia kayak mau pingsan. Terus panasnya lama banget nggak turun-turun, seminggu lebih gitu, 10 hari nih kayaknya baru sembuh. Jadi panasnya lumayan tinggi, 38-an gitu terus-terusan. Jadi kayak agak deg-degan juga gitu sebenarnya. Jadi terus waktu cerita ingetin kayak gitu kayak oh iya ya bener ya, kayak banyak-banyakin dengerin lagu worship, banyak-banyakin diam di hadirat Tuhan dan segala macam. Dan kayak bener sih itu ngebantu banget untuk kayak tetap punya hati yang tenang dan hati yang bersyukur gitu. Dan kayak mami aku kan lumayan stres ya, dia tuh kayak kelihatan dia lumayan stres karena dia sering kayak nangis dan segala macam. Jadi mungkin sebab itu juga karena dia jadi lumayan down gitu. Sedangkan kayak entah kenapa waktu itu aku tuh tetap bisa tenang gitu, kayak aku ngerasa kayak lu takut lah tetap tenang walaupun bingung-bingung ada, tapi tetap tenang gitulah. Jadi waktu itu aku gejalanya tuh bener-bener sedikit banget, minim banget. Cuman aku di hari-hari pertama itu beberapa jam cuman pegel-pegel, kayak dipegang tuh badannya ngilu banget, kayak dinginin aja tuh ngilu banget gitu. Tapi abis itu udah nggak ada apa-apa lagi, batuk enggak, pilek enggak. Tapi di hari keempat aku anosmia, jadi bener-bener hilang tuh yang namanya penciuman sama indera perasa tuh bener-bener hilang, totally hilang, bener-bener gila deh. Parfum aku essential oil aku tempelin di hidung pun tuh nggak ada yang kecium sama sekali gitu. Cuman masih bersyukur karena puji Tuhannya gejalanya cuman kayak gitu, nggak ada yang parah. Dan untungnya keluarga aku pun nggak ada yang sampai sesek dan harus dirawat di rumah sakit dan segala macem. Dan waktu itu pun timing Tuhan tuh menurut aku benar-benar pas banget sih buat keluarga kita. Walaupun kesannya nggak enak ya, kita tetap harus positif. Tapi kayak timingnya tuh pas banget. Waktu itu tuh emang udah agak naik. Cuman semua obat itu masih gampang dicari. Terus rumah sakit semua belum penuh. Sedangkan kayak abis kita sembuh, kita negatif, itu tuh benar-benar semua obat tuh habis di mana-mana. Semua obat susah, nyarinya benar-benar susah. Dan rumah sakit juga penuh, bahkan sampai ke tenda-tenda gitu. Nah, jadi kayak saat kita punya grateful heart, itu pasti ngaruh juga sih sebenarnya buat COVID aku. Kayak aku di hari ke-10, aku udah bisa negatif gitu. Kayak termasuk cepat, banyak orang bilang termasuk cepat, dan kayak
tetap kayak waktu aku ngerasa walaupun keluarga aku mengalami hal-hal yang gak enak gitu, tapi pada akhirnya saat aku udah negatif, aku malah jadi banyak berkat gitu loh. Maksudnya aku jadi bisa bantu orang banyak, karena waktu itu aku, orang-orang gereja kan pada tahu ya kayak aku kena positif COVID gitu. Nah setelah aku negatif, kayak entah kenapa banyak banget yang kayak kontak aku, kayak nanya, waktu itu minum obat apa aja, waktu itu caranya gimana nih penanganannya, kalau kayak misalkan habis COVID harus ngapain-ngapain aja dan segala macam, harus ada apa aja di rumah, obatnya apa aja dan segala macam. Dan aku ngerasa kayak kan itu tuh kita bisa jadi berkat untuk orang gitu. Kayak dari hal-hal yang kita alami kayak waktu itu kan obat-obatan susah banget dicari, dan kayak dokter ke rumah sakit juga udah penuh gitu kan. Jadi kayak banyak yang nanya aku kayak, oh ngapain aja, terus aku kayak bisa kasih tahu, oh mendingan kesini aja dan segala macem gitu. Jadi teman-teman, kayak kalau sekarang mungkin lagi di fase-fase hidup yang slow progress, yang gak banyak progress, yang masa penantian, atau mungkin lagi di lembah kekelaman yang masa depannya tidak terlihat jelas, atau kayak lagi di kondisi-kondisi yang nggak bisa disyukuri, maksudnya nggak banyak yang bisa disyukuri lah ya, sebenarnya lebih banyak yang bisa dikeluhin gitu. It's okay, kayak maybe kayak pasti sih, bukan maybe, pasti sih dari apa yang kita alami sekarang, hal-hal nggak enak sekarang, itu pasti kayak Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar yang mungkin kita nggak bisa lihat sekarang gitu. Dan mungkin justru kita bisa dipakai dari ke masa-masa nggak enaknya kita itu untuk jadi berkat untuk orang lain, dan malah bisa glorify Tuhan lebih lagi gitu. Dan kalau misalkan sekarang pun lagi di masa-masa penantian gitu, it's okay, kayak memang mungkin sekarang kita lagi waktunya disuruh Tuhan untuk take a rest dan lebih fokus untuk ngejar hati Tuhan dan bukan ngejar goals dan ambisi kita aja gitu. Gitu sih. Oke, sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, Tuhan, sore malam hari ini, kalau kami masih bisa berkumpul Tuhan, beribadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud yang besar Tuhan untuk hidup kami Tuhan, di fase apapun hidup kami sekarang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk punya grateful heart Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk sekarang mungkin lebih fokus Tuhan terhadap Engkau Tuhan, dan bukan fokus untuk mencari hal-hal duniawi Tuhan, tapi mata kami lebih fokus Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, untuk fokus untuk menyembah Engkau Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya rencana Tuhan punya rencana yang besar Tuhan untuk hidup kami di depannya Tuhan, walaupun mungkin sekarang ke depannya masih gelap banget Tuhan, kita nggak bisa ngelihat ke depannya seperti apa, tapi kami percaya Tuhan, strength keeps coming Tuhan, day by day Tuhan. Kami percaya berjalan dengan Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru setiap harinya untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk setia, untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan terhadap Engkau Tuhan, dan lebih peka lagi Tuhan terhadap apa yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Cinita buat sharingnya sore hari ini. Luar biasa banget. Kita berdoa supaya usaha Cinita makin diberkati, dikirimkan lebih banyak konsumen, terus ladangnya makin diperlebar sama Tuhan, dan tentunya kesehatan buat Cinita dan keluarga, dan juga pastinya semakin menjadi berkat buat orang lain dan di sekeliling Cinita. Oke, teman-teman semuanya, saatnya kita akan memberi persembahan. Caca, silahkan. Oke, yuk teman-teman, kita siapin hati kita buat kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk, kita doa dulu.
Ya, banyak Bapak, terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan boleh sampaikan Tuhan melalui cerita ya Bapak, biar Tuhan, firman Tuhan terus menjadi terang dalam hati kami ya Bapak, terus menuntun langkah hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh Tuhan memberikan sesuai dengan kerelaan hati kami masing-masing ya Bapak. Apapun kondisi kami ya Bapak, kami tahu Tuhan nggak melihat apapun, tapi Tuhan melihat hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yuk kita yang sama-sama siap memberi, kita sama-sama katakan amin. Amin. Wow, teman-teman silahkan bisa langsung scan QR code-nya di sini ya, di layar kalian. Di mana nih, sebelah kanan atau kiri? Oke, Caca, hari ini apa sharing dari Cinita sebenarnya banyak banget yang kayak menampar dan memberkati sekaligus gitu ya buat aku secara pribadi. Apalagi ketika Cinita sharing bahwa ketika kita di masa-masa penantian kita itu tuh kita harus bersukacita, dan justru kita tuh harus carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kayak kadang kalau kita denger gitu ya, kayak gampang mah itu mah, aku selalu kayak gitu. Tapi pas kita di posisi itu gitu yang ngerasain Tuhan lagi nunggu, itu tuh kayak kita lupa semuanya gitu loh. Jadi kita Bener lebih banget. merasa stres, kita kayak jadi nggak bisa tidur, kita overthinking dan lain sebagainya. Jadi aku sangat diberkati banget. Thank you Cinita. Kalau Caca dapat apa hari ini? Wah, banyak banget sih tentunya ya. Mirip-mirip Kak Jojo, tapi aku lebih ketampa sih di bagian tadi Cinita bilang kita harus punya grateful heart ya, kayak terus kita harus rendahin hati kita terus. Dan kadang tuh emang ketika kita lagi ngadepin masalah, kita punya planning nih ya, maunya kita tuh kayak egois gitu, kayak kita kayak gue maunya kayak gini Tuhan, gue nggak mau yang kayak gini gitu. Dan cukup tertampar juga sih di situ, karena aku pribadi kadang-kadang masih kayak gitu. Dan thank you banget Cinita udah ngingetin lagi betapa pentingnya buat selalu rendahin hati kayak gitu. Luar biasa nih. Nah, selain dari kita, ada satu teman kita yang mau sharing nih apa yang dia dapat sore hari ini dari firman yang di-sharing sama Cinita. Benny, silahkan. Mana nih Benny? Suaramu, tunjukkan suaramu Benny. Silakan Benny. Kamu di mana? Halo, halo, Halo. Shalom. halo, shalom teman-teman semuanya. Ya, mungkin aku izin off cam kali ya. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Banyak sih hal yang aku dapetin tadi Nita sharing, terutama sih di bagian yang mana aku tuh suka tanya sama Tuhan untuk meminta tanda. Dan ketika udah dapat tanda, kadang-kadang itu tanda-tanda yang Tuhan kasih itu kita mempertanyakan kembali, benar nggak sih Tuhan tandanya ini tuh datangnya dari Tuhan, apa cuman angan-angan aku aja gitu. Tapi dari sini, dari ceritanya Cianita, bahwa ternyata yang ngalamin itu bukan aku sendiri, ternyata Cinita juga ngalamin gitu. Jadi bersyukur sih bisa tahu gimana cara progresnya dari Cianita dengan Tuhan gitu, yang mana mengurangi ego dan pride kita untuk ada di hadapan Tuhan, cari hadirat Tuhan lebih lagi supaya lebih mengenal Tuhan dan rencananya Tuhan bersara sama kehendaknya Tuhan sih gitu, Kak. Ya, luar biasa. Thank you Benny Thank udah you, Benny. sharing. Kita percaya Ya. bahwa teman-teman semua di sini juga pasti diberkati banget ya Caca dengan sharing dari Cinita sore hari ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman seperti biasa ya. Tim multimedia bisa ditampilkan? Oke, silahkan Caca. Oke, jadi YCSC itu kita punya Instagramnya guys. Kalian boleh follow di Instagram kita, dan kalian bakal dapat info-info update dari misalnya kayak kita bakal ngadain tuh service siapa yang khotbah minggu depan atau segala macamnya kayak gitu. Next.
Selain itu kita juga punya YouTube channel nih, di mana setiap hari Minggu, ini YCSC dulu ya. Jadi ini YouTube-nya YCSC nih teman-teman semua. Jadi ibadah setiap hari Sabtu itu akan diposting di YouTube kita. Jadi kalau teman-teman mau dengerin lagi atau mau sharing, merasa banget nih diberkati dengan ibadah hari ini. Nah nanti teman-teman bisa share linknya untuk disaksikan sama teman-teman yang lain gitu ya, yang teman-teman mau dengerin gitu. Langsung aja subscribe, jangan lupa like dan share, komen juga boleh ya kan. Next. Selain itu, nah ini dia ada YouTube Skeno Ministry. Jadi setiap hari Minggu teman-teman, meskipun di tengah pandemi ya, kita udah 2 tahun nih ya, kita tetap beribadah bersama-sama melalui YouTube kita. Premiernya jam 10 pagi. Dan ada yang spesial nih besok nih. Caca, coba tebak besok ada apa? Ada ulang tahun dari Skeno Ministry. Ya benar ya. Pasti seru banget gak sih Kak Jo? Bener, makanya besok kalian harus banget pasang alarm. Jadi kita bareng-bareng jam 10 pagi untuk beribadah bersama-sama untuk merayakan Skenoversary online service kita. Nah, ini perayaan ulang tahun Senayan City, GBI Senayan City ke-14 tahun dan Emporium Fluid ke-12 tahun, Caca. Wah, luar biasa banget ya. Luar biasa banget penyertaan Tuhan ya, berasa gitu ya. Bener banget. Nah, makanya langsung aja subscribe Skeno Ministry dan pasang alarm besok jam 10 pagi kita ketemu ya. Nah, untuk info lebih lanjut teman-teman langsung aja follow Skeno Ministry di Instagramnya. Nah, untuk momen ibadah besok mau sendirian, mau bareng teman-teman, mau bareng keluarga yang satu rumah, ya jangan lupa upload momen kalian terus tag Instagram Skeno Ministry pakai hashtag Skenoversary, bisa diposting atau di Instastory. Jangan lupa ya Caca dan teman-teman semuanya, besok ditunggu momennya. Yes. Boleh next? Oke, jadi kita ada online school juga guys teman-teman. Jadi kan Tuhan juga udah bilang kalau lingkungan yang baik bakal menghasilkan pergaulan yang baik juga gitu kan. Maksudnya lingkungan yang baik tuh bakal mengubah kebiasaan buruk kita gitu. Benar. Nah, ya gitu lah ya. Oke, jadi ini kita ada 4 cool. Karena kita lagi online, jadi kalian boleh milih bebas di antara 4 ini. Ada Kemanggisan, Faye, Satu Date, sama Karawaci. Dan kalian bisa kontak ini ketuanya langsung aja. Kalau Kemanggisan itu Kak Edo, Kak Immanuel Alfredo ya. Ada ya di sini. Oke, terus ada kalau Faye itu Kak Oki, kalau nggak salah ya. Terus kalau Satu Date itu ada Kak Juan, dan Karawaci ada Cinita yang tadi kita udah nge-share-nya. Mantap. Oke deh, next. Nah, ini ada prayer support nih. Jadi buat teman-teman YCSC yang mungkin kita tahu sih kondisi kayak gini gitu ya, mesti banyak banget teman-teman yang ingin bergumul. Jangan merasa sendirian, ada teman-teman YCSC yang akan siap mendukung dan mensupport teman-teman di dalam doa. Nah, untuk teman-teman yang mau butuh ya support prayer, silahkan langsung aja scan barcode yang sudah tersedia, nanti teman-teman pendoa akan siap untuk membantu dan mendukung teman-teman di dalam doa. Oke, next. Oke, welcome newcomer. Yeay. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali join di YCSC. Nah, kalian boleh scan barcode-nya aja nih, udah ada di depan kalian di layar. Dan kami semua ucapin selamat datang ya buat kalian semua yang baru pertama kali. Semoga YCSC bisa jadi berkat buat kalian dimanapun kalian berada. Amin. Thank you teman-teman. Kita tunggu kehadirannya minggu depan dan juga pastinya teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain buat gabung di ibadah minggu depan. Ya kan Caca? Next. Oke, nggak ada lagi, Rajo. Oke, sudah selesai ya. Wah, nggak kerasa nih udah hampir 2 jam. Rasanya pengen lebih lama lagi buat memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng sama teman-teman. Nggak cukup ya, Kak ya? Iya, nggak cukup waktunya ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan dan saatnya teman-teman kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa tutup. Untuk yang bertugas, nih persilahkan.
Oke, kedengeran nggak ya? Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini, sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, kami berterima kasih buat satu kesempatan lagi Engkau karuniakan buat setiap kami boleh duduk diam Tuhan, kami boleh ada di rumah kami boleh ada di kamar kami boleh ada dimanapun Tuhan kami ada untuk mendengarkan firman-Mu. Biar ada tanah hati yang subur Tuhan untuk kami menerima setiap firman-Mu Tuhan yang sudah oleh Nita. Dan biar terus ada ibadah YCS Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami mau berdoa buat Nita Tuhan yang sudah menjadi pembicara di Youth hari ini. Kami angkat tangan kami mau memberkati Nita Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pelayanannya Tuhan berkati, usahanya juga Tuhan berkati, keluarganya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana dan harapan dari Nita Tuhan, biar dibuat Tuhan berhasil. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan, hikmat-Mu, hati yang melayani, biar terus menaungi Nita Tuhan. Kemanapun Nita pergi, kemanapun Nita berada Tuhan, biar banyak jiwa boleh diselamatkan oleh karena nama Yesus lewat Nita Tuhan. Terima kasih, biar Engkau pakai Nita lebih dan lebih lagi Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko, dan wakil gembalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala kuasa dan otoritas semuanya yang datang daripada Tuhan, biar menjadi dasar untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk terus maju, untuk terus melayani, untuk terus mengajar setiap kami Tuhan. Kami dituntun di dalam year of integrity, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Biar kami terus mencapai vision itu Tuhan bersama-sama Tuhan dalam satu kesatuan Jemaat GBI Tuhan, GBI Gatot Subroto. Kami dididik Tuhan sebagai generasi Yeremia yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarpun kami boleh mengambil bagian kami Tuhan masing-masing Tuhan, lewat vision di gereja kami Tuhan. Dan di sore hari ini kami berdoa buat gembala kami Tuhan, Gembala Senayan City dan Emporium Pluit. Kami berdoa buat Pastor Billy Tuhan, bahkan seisi keluarganya Tuhan. Terima kasih buat seorang Pastor Billy Tuhan, bahkan segenap leaders Tuhan yang ada di GBI Senayan City dan Emporium Pluit. Bahkan pemimpin-pemimpin di sekretariat, apapun Tuhan bagian yang ada di gereja kami Tuhan. Kami berdoa biar terus ada unity, biar terus ada kerukunan atas pastor dan leaders kami Tuhan. Biar diberi hikmat untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan dan senantiasa ada kasih-Mu Tuhan yang selalu mengikat gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami percaya Tuhan di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami membawa youth pastor kami Tuhan, Kak Robi dan Cianita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan seisi keluarganya Tuhan. Biar terus Kau tambahkan Tuhan, sukacita melayani-Mu Tuhan, ketekunan, pemeliharaan buat Kak Robi, Cianita, dan seisi keluarga Tuhan. Biar mereka semakin bertambah-tambah dalam kasih-Mu Tuhan. Mereka semakin menjadi alat untuk banyak anak-anak muda semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami pun tak lupa Tuhan memberkati setiap leaders kami. Kami mau memberkati gereja kami Tuhan. Untuk anniversary gereja kami Tuhan, Senayan City dan Emporium Pluit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan untuk terus bertumbuh Tuhan sampai ada di tahun yang ada sekarang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di gereja kami dididik, kami dituntun, kami diajarkan untuk terus selaras dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh ambil bagian kami Tuhan beribadah bersama-sama besok Tuhan. Untuk kami mensyukuri berkat Tuhan atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau angkat kedua tangan kami. Mari sama-sama teman-teman kita berkati bangsa dan negara kita. Yes Lord, yes Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami memberkati bangsa dan kota kami Tuhan. Bukan cuma Jakarta Tuhan, bangsa dan kota di mana kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan, kami speak blessing Tuhan. Kami perkatakan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan biar
Tuhan berkati tanahnya, Tuhan berkati udaranya, Tuhan berkati airnya, Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa biar ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri untuk bangsa dan kota kami, Tuhan. Kami ucapkan berkat shalom, sukacita Tuhan terjadi atas bangsa dan kota kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Dan biar terus bangkit, Tuhan. Anak-anak muda yang bukan hanya mengeluh, Tuhan, untuk negaranya, Tuhan. Tapi anak-anak muda yang berkarya, anak-anak muda yang menjadi barisan depan, Tuhan, buat negara dan kota, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bahkan setiap pemerintah dari pusat, Tuhan, sampai ke desa-desa. Engkau, Tuhan, yang menolong, Engkau yang menyertai, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sore hari ini memberkati kami semua yang mengambil bagian, Tuhan, di ibadah online ini, Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang manis, persekutuan yang indah, Tuhan, di tempat ini, di Zoom ini, Tuhan. Terima kasih memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di sini, yang sudah setia, Tuhan, hadir, ataupun yang baru pertama kali. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkati mereka di tempat studinya, Tuhan. Berkati mereka di marketplace-nya, Tuhan. Memberkati setiap apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bahkan setiap pengerja, Tuhan, dan aktivis, Tuhan. Apapun bagian pelayanan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan balaskan buat setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Ibadah kami sudah selesai, Tuhan, di tempat ini. Kami percaya setelah ibadah ini akan ada banyak pekerjaan, Tuhan, yang harus kami lakukan, Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Sebelum kita terima doa berkat, saya mau kasih satu pengumuman. Ya, teman-teman kalau yang mau ikut KOM 100 atau KOM 300, ya gereja kita Senayan City Emporium Fluid mengadakan KOM online, ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ikut join di bulan Agustus ini akan diadakan KOM 100 dan KOM 300, ya, yang bisa memperlengkapi kita juga. Teman-teman bisa hubungi mungkin di sini Edo atau Ino, Eca, ya, supaya nanti bisa didaftarkan. Oke, kita terima berkat dari Tuhan. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore semua. Thank you sekali lagi udah join ya di YC.